babak perseteruan hukum antara dokter kecantikan Reza Gladys dan artis Nikita Mirzani kembali memanas dan memasuki fase saling serang baru. Pihak Reza Gladys menyatakan bahwa mereka telah mengantongi nama dan sedang memfinalisasi laporan polisi baru. Laporan ini bukan lagi ditujukan kepada Nikita Mirzani yang sudah divonis 4 tahun penjara, melainkan kepada sosok yang diduga menjadi kaki tangan dalam skenario pemerasan. Di sisi lain, Nikita Mirzani sama sekali tidak gentar. Setelah divonis, dia justru merencanakan serangan balik terhadap Reza Gladys dengan menyiapkan laporan dan gugatan baru. Saling lapor dan gugat ini menegaskan bahwa konflik antara kedua figur publik ini masih akan berlanjut lama, mengubah sengketa personal menjadi drama hukum yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Dan berikut 5 fakta Nikita Mirzani dan Reza Gladys perang laporan versi Cumi Top 5. Setelah Nikita Mirzani divonis bersalah atas kasus pemerasan, babak perseteruan hukum dengan dokter kecantikan Reza Gladys ternyata belum berakhir. Pihak Reza Gladys kini dikabarkan tengah menyiapkan laporan polisi baru yang mengejutkan, bukan lagi menargetkan Nikita Mirzani, melainkan sosok lain yang diduga menjadi kaki tangan atau pihak yang terlibat dalam dugaan skenario pemerasan. Tentu, laporan baru ini menandai babak eskalasi baru dalam konflik hukum yang berlarut-larut, menunjukkan keseriusan pihak Reza Gladys untuk menindaklanjuti semua pihak yang terlibat dalam kasus pemerasan yang mereka alami. Dari hasil kajian kami, dari tim penasihat hukum Dr. Reza Gladys, bahwa kami melihat ya dari semua unsur ya dengan sengaja mendistribusikan, menguntungkan orang lain, kemudian tentang soal melawan hukum, lalu kemudian menginginkan barang online. Nah, peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta persidangan ini kan menyebutkan adanya keterlibatan pihak-pihak lain. Nah, tergantung nanti kepada klien kami juga. Apakah nanti klien kami ini akan melanjutkan ya tentang membuat pengaduan atau laporan baru, atau opsi yang kedua ya terhadap ini mungkin saja kan klien kami meminta kepada kami untuk berkoordinasi kepada penyidik. Kenapa di dalam pasal 221 KUH pidana ya kalau nggak salah itu tentang adanya kalau temuan-temuan seperti ini penyidik tidak boleh mendiamkan. Kenapa? Dikaitkan juga dengan persoalan keterkaitan Dumas dari klien kami 1 Desember dan laporan klien kami tanggal 3 Desember 2024. Nah, pasal 221 KUH pidana itu menjadi satu dasar hukum nanti bagi kami untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kalau memang ini hal-hal yang akan kami lakukan ke depan, tapi tergantung apa yang diinginkan oleh klien kami. Seperti itu. Kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, memberikan CLW yang cukup kuat bahwa sosok yang akan dilaporkan tersebut berinisial O. Nama ini sempat disinggung dalam proses persidangan, di mana jaksa penuntut umum membacakan pesan yang menunjukkan adanya dugaan arahan dari Nikita Mirzani kepada inisial O untuk melatih Ismail Marzuki agar berhasil memeras Reza Gladys dengan nominal fantastis. Ya, jadi saya pikir ini kan bukan rahasia lagi ya. Ini kan sudah dapat kita konsumsi melalui SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Tinggal klik aja itu di kolom pencarian nomor perkara 362 atas nama terdakwa Nikita Mirzani. Ini bukan rahasia lagi, ini adalah menjadi konsumsi publik ya. Siapa-siapa orang yang terkait dan terlibat terhadap peristiwa tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Saya pikir ini tidak perlu kami sampaikan lagi di publik, bisa kita lihat. Tetapi soal kemudian apakah klien kami akan melakukan perbuatan hukum, itu yang tinggal kami tunggu nanti keputusan beliau. Seperti itu.
Meskipun telah divonis 4 tahun penjara atas laporan pemerasan yang diajukan oleh Reza Gladys, artis kontroversial Nikita Mirzani tampaknya belum menyerah. Sebaliknya, vonis tersebut justru memicu serangan balasan hukum yang jauh lebih besar dan terencana. Pihak Nikita Mirzani diketahui tengah menyiapkan 2 langkah hukum serius yang ditujukan langsung kepada Reza Gladys. Langkah-langkah hukum ini menegaskan bahwa perseteruan antara kedua pihak tidak akan mereda dan justru memasuki babak yang semakin rumit dan memanas, di mana kedua kubu saling adu kekuatan dan strategi hukum. Kan ada pasal yang dituduhkan waktu awal itu TPPU. Sekarang tidak terbukti. Mungkin Mail dan tim penguasa hukum Mail juga nanti bakal adanya buat laporan, karena laporan baru lah. Nanti ada kejutan lah. Laporan terhadap siapa kalau boleh tahu? Ya, tentang pasal yang dituduhkan TPPU ini. Yang dilaporin siapa tuh? Ada lah nanti pokoknya. Ada, nanti kita masih rumuskan juga, memang ada itu. Cuman intinya apa? Intinya dalam proses ini baik Mail maupun terlebih lagi Nikita ya akan menggunakan semua hak hukumnya untuk mendapatkan keadilan ya. Karena dia dalam kapasitas perkara ini sampai dengan hari ini meyakini dia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh jaksa kepada dia gitu. Jadi soal itu upaya-upaya itu nanti kita rembukan dulu sama tim ya. Ada beberapa tim juga yang belum sempat hadir. Nah, nanti juga kami akan sampaikan itu di persidangan berikutnya. Nikita Mirzani menyatakan ketidakpuasannya dan dengan tegas memilih untuk melawan. Meskipun vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang mencapai 11 tahun, Nikita dan tim kuasa hukumnya memastikan bahwa mereka akan segera menempuh upaya hukum banding. Keputusan mengajukan banding ini merupakan langkah nyata Nikita Mirzani untuk mencari keadilan di tingkat yang lebih tinggi. Nikita tetap optimis perjuangannya untuk bebas dari jeratan hukum belum selesai, apalagi setelah ia dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang oleh hakim. Tidak ada yang harus ditangisi, tidak ada harus disesali semuanya ya. Nanti kita tinggal lawyer juga punya upaya yang lain, karena dari sini masih ada banding, masih ada PK, kasasi, kita lihat aja nanti di situ. Karena udah tahu pasti akan ditahan. Jadi ya santai aja. Karena kan tadi udah dibilang ini belum berakhir, masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada PK gitu. Jadi nggak ada masalah. Yang penting 2 pasal sudah hilang ya sudah. Kalian nggak bisa bilang gue tukang peres lagi. Iyalah, orang nggak ada yang maksa, nggak ada yang buka rahasia apa yang dibuka? Kan memang skincare-nya berbahaya. Memang skincare-nya tidak ber-BPOM, jadi rahasia siapa yang dibuka? BPOM sendiri yang udah buka kok kalau skincare-nya Reza Gladys tidak ber-BPOM. Apa yang sudah menjadi putusan hakim kita hargai, tapi dalam hal ini ya kami selaku penasihat hukum juga diberi hak oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum ya. Nanti kami tim akan berdiskusi terkait dengan putusan ini seperti apa bagusnya, akan kita ambil langkah atau sikap yang tepat, yang terbaik untuk Niki itu sendiri. Artis kontroversial Nikita Mirzani menunjukkan langkah yang tak terduga dalam menghadapi kasus pemerasan yang membuatnya divonis 4 tahun penjara. Ia tak gentar menggunakan haknya sebagai warga negara dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Surat ini disampaikan Nikita dari balik jeruji besi setelah ia menjalani sidang. Dalam surat tersebut, Nikita Mirzani secara lantang menyoroti dugaan ketidakadilan hukum yang ia rasakan. Itu salah satu bagian dari hak yang dipakai oleh Nikita, meminta perlindungan kepada Presiden ya untuk memantau kasusnya dia ini ya. Ini kan kasus tidak cuma selesai di sini saja, nanti akan berlanjut mungkin ke tingkat
banding dan seterusnya, apakah mungkin sampai ke Mahkamah Agung. Nah, ini tidak akan selesai di sini, maka kita meminta perhatian dari Bapak Presiden ya untuk melihat kasus ini yang sejatinya diawali dari proses hukum keperdataan di mana di dalamnya itu terdapat negosiasi bisnis. Nah, hal-hal yang begini kemudian kita sampaikan untuk diperhatikan, kok bisa gitu ya. Ada persoalan yang ranahnya private, ranah hukum perdata, lalu kemudian dibawa ke hukum publik pidana gitu. Nah, korbannya siapa? Apa yang menjadi permasalahan? Ini kan sebenarnya sudah kita uji di persidangan ini gitu loh. Dan bahkan diakui ya memang kalau ini adalah sebuah kesepakatan itu. One, two, three, four, five.